Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Beberapa lampu warung makan juga sudah kumatikan. Yang tersisa hanya bohlam lampu kecil di teras. Kuhela nafas kesal bercampur cemas. Hampir 1 jam aku menunggu kedatangan Mas Karyo. Namun manusia keparat itu tak kunjung muncul. Manusia itu. Lihat aja kalau ketemu, aku tarik hidungnya sampai mancung, geramku sambil menengok ponsel yang sedari tadi mencoba menghubungi kekasihnya itu. Sejenak aku diam memperhatikan sekitar. Sebenarnya suasana masih cukup ramai. Beberapa kendaraan bermotor pun terlihat lalu lalang di jalan depan. Tapi ini sudah jam 10. Kalau aku menunggu lebih lama, bisa mati keriputan. Ya kalau Mas Karyo datang, kalau ketiduran sampai tengah malam. Kesal, ku angkat pantatku, menimbang-nimbang. Jika lewat jalan raya, aku butuh 30 menit untuk berjalan kaki. Tapi, kalau lewat gang belakang, jauh lebih cepat. Ku angkat kepala, melihat ke arah langit luas. Ampun dah, mana mau hujan, geramku saat melihat beberapa kilatan petir di atas sana. Dengan penuh pertimbangan, kuputuskan untuk melewati gang kecil saja. Toh masih jam 10, pasti juga masih ada orang yang lewat. Mentok cuma ketemu setan. Namun meskipun begitu, tubuhku seketika meremang hebat. Membayangkan satu adegan aku berjalan sendirian, lalu di depan ada sosok putih berkuncir. Kugelengkan kepala, berusaha menetralisir pikiran buruk yang muncul. Baru setelah itu, aku mantapkan untuk melangkah menembus kegelapan malam. Sepanjang perjalanan, yang keluar dari mulutku hanya sumpah serapah kepada Mas Karyo. Kalau bukan karena janji manisnya mau membelikan martabak, tak sudi aku menunggu sampai selarut ini. Saat aku sudah hampir tiba di mulut gang, sejenak aku berhenti, menatap lurus ke arah jalan remang. Lihat saja, gang itu lurus sepanjang 100 meter. Diapit 2 dinding bangunan tua, memanjang, bekas peninggalan penjajahan Belanda. Belum lagi tumpukan bak sampah dan kotak kayu entah berisi apa, membuat gang itu benar-benar begitu menakutkan. Beberapa menit aku hanya berdiri, entah menanti keberanian atau menunggu seseorang lewat. Terpikir untuk kembali saja, jauh lebih meyakinkan lewat jalan raya ketimbang lorong suram ini. Namun sudah 5 menit berlalu, suara gelegar guntur makin terdengar nyaring. "Karyo setan!" umpatku penuh kemarahan. Namun sepertinya aku beruntung malam ini. Tepat di sisi gang lain, terlihat 2 orang dewasa dan 1 anak kecil berjalan ke arahku. Dengan senyum kelegaan, kulangkahkan kaki dengan mantap. Sesekali aku melompat, menarik rokku ke atas agar tak terkena genangan comberan memuakkan. Perlahan kulangkahkan kaki hati-hati, sesekali melihat mereka yang sudah hampir dekat ke arahku, hingga saat aku hendak melompat satu genangan air, bludak! Tubuhku tersungkur, terserimpet rok panjangku sendiri. Beruntung kondisi gelap, kalau tidak pasti aku bakal malu. Belum lagi rokku hampir saja terlepas. Panik, tanpa melihat ke depan, aku berusaha bergerak ke samping, mencoba bersembunyi dari orang-orang itu. "Sia!" umpatku marah. Buru-buru kuraih tas. Aku aduk dalamnya, mencari sapu tangan untuk mengelap muka. "Misi mbak." Aku menoleh cepat. Tepat di depanku terlihat sosok laki-laki dan perempuan, serta anak kecil dengan wajah datar tanpa ekspresi. Iya mbak," aku pikir. Setelah aku menjawab, perempuan itu bakal pergi, mengikuti anak dan suaminya. Namun nyatanya, ia malah menatapku, berdiri kaku di depanku, seolah sedang menungguku untuk cepat berdiri.
Duluan saja mbak, ucapku tak enak. Segera membersihkan kotoran di wajah. Mulai saiki, ucap perempuan itu yang katanya, pulang sekarang. Aku hendak menjawab, namun saat aku menoleh, seketika tubuhku lemas, jantung berdebar dengan keras. Kemana sosok perempuan itu? Ku tengok ke arah suami dan anaknya melangkah, namun tak ada seorang pun di sana. Tak mungkin mereka berjalan secepat itu. Bahkan kalaupun mereka lari, harusnya aku mendengar suara langkah kakinya. Panik, buru-buru aku memasukkan tisu ke dalam tas. Tetapi saat aku hendak beranjak, tolong mas, ampun. Aku kembali tersentak, mengintip ke sisi lorong lainnya. Tepat di depan sana, ada 2 orang berdiri. Satunya tampak begitu ketakutan, perawakannya kurus, hanya menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Sedang satunya tampak seperti wanita menggunakan pakaian besar berkerudung. Plak! Aku tak berani bergerak sesenti pun. Ada perasaan atau dorongan untuk diam tak bersuara. Mas, ampun, ojo, jangan, ucap pria kurus. Plak! Sosok pria kurus itu jatuh ke tanah. Nafasnya tersengal, berulang kali meminta ampun. Spontan aku menutup mulut. Mereka bukan setan. Jelas ada 2 manusia sedang berkelahi di sana. Ampun, ucap laki-laki kurus itu berusaha untuk berlari menjauh. Namun sepertinya gerakannya sudah dibaca oleh lawannya. Tanpa ampun, ia menjegal kaki pria kurus itu sampai wajahnya terantuk kursi besi. Rasa kakean cangkem, yang katanya, tidak usah banyak ngomong. Ora mas, ora, jangan mas, jangan. Orang laki-laki kurus itu kesakitan saat kakinya diinjak oleh orang satunya. Awalnya kupikir orang itu perempuan menggunakan pakaian besar berkerudung. Namun ternyata saat jauh lebih dekat, ia menggunakan jas hujan dan masker di wajahnya. Puh, aduh, aku tersentak. Kembali mengintip dari celah bak sampah. Sesenti pun aku tak berani bergerak. Terdengar teriakan yang tertahan. Ku coba untuk melihat kembali. Kini sosok pria kurus itu sedang diinjak wajahnya oleh lawannya. Harap mati, bentak orang satunya. Ora mas, ora, erang pria kurus itu. Sejenak pria berjas hujan itu diam. Lalu tangannya menarik sesuatu dari balik jas hujannya. Aku mulai panik. Tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Hingga serat! Tanpa ampun, orang berjas hujan itu menusukkan pisau tepat di kepala pria yang terbaring di tanah. Ucapku kaget, spontan menutup mulut. Jantungku benar-benar berdebar tak karuan. Terlebih orang itu sedang menatap ke arah di mana aku bersembunyi. Jangan kesini, jangan kesini. Pahit. Batinku ketakutan. Terdengar langkah kaki pelan. Aku tahu orang itu sedang mendekat ke arahku. Suara langkah demi langkah itu membuatku semakin ngeri ketakutan. Hingga bayangan mulai muncul di sepanjang dinding tempatku bersembunyi. Gludak, gludak, gludak. Kuintip sedikit. Benar kan dugaanku? Sosok laki-laki berjas hujan itu begitu dekat dengan bak sampah. 2 langkah kaki saja. Kupastikan ia bakal melihatku. Namun betapa beruntungnya. Laki-laki itu berbalik. Ia berlari saat mengetahui ada seseorang yang lewat di sana. Tubuhku langsung lemas seketika. Namun aku tak langsung beranjak. Kupastikan dulu semuanya. Hingga kulihat di ujung gang awal aku masuk, tampak laki-laki tua dengan gerobak penuh rongsokan. Sedang di sisi lain sudah kosong, tak ada orang. Aku benar-benar lemas. Berharap bapak tua itu bergerak ke sini, ke arahku, namun harapan itu pupus. Ia justru pergi menuju jalan besar. Buru-buru aku keluar dari tempat persembunyian. Segera aku melangkah ke arah sosok yang terbaring lemah. Namun saat aku sudah ada di dekat tubuh itu, kepalaku menggeleng secara spontan. Laki-laki itu sudah diam tak bergerak. Di sekitarnya penuh dengan genangan darah. Belum lagi pisau yang tertancap tepat di matanya.
Aku mundur perlahan. Memoriku melesat jauh. Aku mengenali wajah itu. Pria yang beberapa kali mampir ke warung makan. Bahkan pagi ini, ia mampir untuk membeli sarapan. Aku ingat, iya wajah itu. Terlebih dia pelanggan pertama hari ini. Ingin aku berbalik, meminta tolong, berteriak sekuat tenaga. Namun beberapa meter di depanku, tampak satu sosok sendiri berdiri. Sosok perempuan yang memintaku untuk segera pergi. "Lungo, pergi," katanya. Aku tersentak. Suara itu benar-benar terasa begitu dekat, seolah wanita itu berdiri tepat di sampingku. Ketakutan, aku segera berbalik, berlari sekuat tenaga, menembus hujan yang mulai turun di tempat itu. Dan saat aku menengok ke belakang, sosok perempuan itu sudah hilang, entah kemana. Aku berlari sekuat tenaga, tak menghiraukan derasnya air hujan. Saking takutnya, aku hampir tertabrak beberapa kali oleh kendaraan bermotor. Persetan mereka mau mengumpat atau menganggapku gila. Namun memang kejadian tadi bisa membuatku gila. Klak. Segera ku buka pintu, lalu cepat ku kunci. Tubuhku merosot ke lantai, namun mataku nyalang melihat sekitaran. Bayangan orang menggunakan jas hujan tanpa dosa menusuk kepala orang benar-benar membuatku gemetar. Ingin rasanya menangis. "Aduh, bangsat. Semua karena Karyo sialan itu," isaku sambil memukul lantai berulang kali. Andai saja aku tak menuruti ajakannya, mungkin malam ini aku udah tidur nyenyak dengan selimut menutupi badan. Namun nyatanya, justru aku harus melihat dua hal mengerikan. Pembunuhan dan dedemet entah apapun itu. Lengkap sudah semua. Kalau ada lomba, siapa yang melihat kejadian horor dalam satu waktu, pasti aku pemenangnya. Tok tok tok. Aku tersentak, menoleh panik ke arah pintu. Tak langsung kubuka. Ada keyakinan kalau orang di depan sana bukanlah Karyo atau tetanggaku. Tok tok tok. Kali ini suara ketukan jauh lebih kencang, sampai kurasakan pintu rumah bergetar kuat. "Siapa?" teriakku nyaring. Seketika ketukan itu berhenti, lalu terdengar lagi ketukan dengan tempo pelan selama 5 kali. Gila, hatiku benar-benar kacau. Yakin kalau itu bukan hanya sekedar orang iseng. Siapa pula yang jahil malam-malam seperti ini? Perlahan aku meraih tas, mengambil ponsel, dan mengirim pesan kepada Karyo agar segera datang ke rumahku. Tok. Suara ketukan itu berbunyi lagi, lalu berhenti. Cukup lama. Aku yang merasa sudah aman, segera bangkit, mengintip dari balik jendela. Tak ada siapapun, kosong. Hanya terlihat satu kotak kecil dengan bekas air hujan di depan pintu. Brengsek, umpatku. Langsung menutup jendela, yakin kalau memang ada orang di sana. Aku tak langsung membuka pintu, menunggu beberapa saat, lalu segera aku buka pintu, mengambil kotak kecil itu, dan menutupnya kembali. Aku melangkah pelan menuju ruang tengah. Kugoncangkan kotak kecil itu. Terdengar ada sesuatu di dalamnya, seperti benda kecil. Siapa gerangan yang mengirim ini? Tak mungkin Karyo. Orang itu sampai lututnya berubah jadi fosil, juga tak akan bisa memberikan hal semacam itu. Spontan aku menjauh dari kotak itu. Apa pembunuh tadi yang mengirim ini? Tapi bagaimana dia tahu rumahku? Terlebih ia masih sempat membungkus sesuatu. Kugelengkan kepala. Tak masuk akal. Pasti ada orang iseng, seperti laki-laki yang pernah mengirimku bunga sedap malam beberapa hari lalu. Normalnya orang bakal memberi bunga mawar. Atau ya pikir aku mayat hidup. Dasar orang stres. Saat aku mulai tenang, ku ambil lagi bungkusan itu. Ku goncang pelan. Suaranya tetap sama, namun sedikit agak aneh. Nekat ku buka kotak kecil itu, dan saat terlihat isi dalamnya, spontan aku menjatuhkannya. Membuat sesuatu menggelinding pelan, bulat tidak sempurna, lembek penuh urat berwarna merah. Bola mata, iya, bola mata yang terlihat masih segar. Di kotak itu pula, terdapat secari kertas disolasi dengan noda merah. Diam atau mati. Aku menelan ludah ngeri, mundur beberapa langkah,
benar-benar ketakutan. Bagaimana bisa orang itu tahu aku tinggal di sini? Apa dia sedari tadi menguntitku? Sial. Kenapa harus aku? Dok. Assalamualaikum, Laras. Aku menoleh ke pintu. Itu suara Mas Karyo. Ada sedikit kelegaan namun juga kepanikan. Tanpa pikir panjang, aku berlari mengambil sapu. Segera aku masukkan kembali bola mata itu ke dalam kotak. Aku tak ingin Mas Karyo tahu. Ras! Iya sebentar. Ucapku langsung mengambil kotak itu dan memasukkan ke dalam almari. Kula nafas, mencoba untuk merilekskan wajah dan segera membuka pintu. Loh, belum mandi? Ucap Karyo. Aku diam tak menjawab. Sebenarnya muak dengan laki-laki ini karena dia aku sampai harus mengalami malam kelam. Menurutmu? Kataku langsung berbalik. Ras, maaf. Tadi si Jalu mati. Sudah cari bengkel pada tutup. Maaf ya, ini martabaknya. Ucap Karyo memelas. Raputo, kataku ketus. Laras sayang, maaf ya. Gantinya besok kita jalan-jalan, bujuk Karyo. Aku masih diam, hanya melihatnya tanpa ekspresi. Sekilas aku menyisir sekitar, mencoba mengamati apakah ada yang mengintai atau tidak. Ya udah aku pulang, kata Karyo suram. Masuk, temani aku malam ini. Simba sedang pergi. Tapi kalau macam-macam, awas. Aku betot itumu sampai keluar. Lalu ku buat jadi telur asin, paham? Ucapku galak. Karyo mengangguk. Spontan kedua tangannya bergerak ke arah selangkangan. Aku yakin ucapanku membuat sedikit mentalnya kena. Ih, si kopet. Gerutu Karyo bergiti. Malam semakin larut. Jujur aku merasa ngeri dan parno sendiri. Berulang kali kepalaku menoleh ke arah almari. Antara rasa takut jika Mas Karyo tahu tentang bola mata itu, atau sosok si pembunuh yang tiba-tiba muncul. Ras, dari tadi kamu kelihatan gelisah. Ada masalah? Tanya Karyo. Hah? Oh, enggak. Rasanya gak enak aja, Mas. Tahu kan, aku tidak suka hujan seperti ini. Rasanya jadi lebih waspada, ucapku. Karyo mengangguk, menyerutup kopinya. Gimana kalau kita tidur? Ucapnya. Kulirik wajah bocah tua nakal itu. Meski terlihat biasa saja, tapi tatapan mesumnya sungguh luar biasa tajam. Segera aku berdiri, diikuti juga oleh Karyo. Mau kemana? Tanyaku. Tidurlah, ucapnya hendak melangkah. Tidur di mana? Tanyaku sekali lagi. Di kamarmu, jawabnya tanpa dosa. Matamu, Mas. Umpatku langsung mendorong Karyo agar duduk lagi. Tidur di kursi atau kamar Simba, jangan macam-macam, kataku sambil menunjuknya menggunakan garpu. Loh, kan mau ditemani. Ya jangan nanggung-nanggung. Mumpung. Sebelum dia selesai bicara, aku langsung lari sekuat tenaga menuju kamar. Aku kunci kamar agar orang itu tak masuk. Laras, astaga, udah nanggung ini Ras, rengek Karyo. Rauros Mas, karepmu, teriakku. Segera ku rebahkan tubuh. Rasa lelah benar-benar baru terasa. Sesekali bayangan pembunuhan, bola mata, sosok perempuan hilir mudik di pikiranku. Entah berapa lama aku terdiam, menatap langit-langit kamar, hingga perlahan kesadaranku hilang. Pagi itu, warung cukup ramai. Aku mendapati Mbak Titin sudah sibuk di dapur. Ras, bawakan meja ke ujung ya, pinta Mbak Titin. Tanpa menjawab, ku angkat kaki dengan beberapa piring pesanan. Rasanya ada yang aneh, tapi aku sendiri tak tahu kenapa. Meskipun begitu, kulangkahkan kaki menuju meja pesanan. Dari belakang, tampak sosok laki-laki tak asing.
namun tak bisa ku cari ingatan di mana pernah bertemu dengannya. "Pesanannya, Mas," ucapku sambil menaruh baki. Tak ada jawaban. Laki-laki itu terus menunduk. Bahkan kurasakan memang ada yang aneh. Kulitnya begitu pucat, seolah ia tak memiliki aliran darah. Belum lagi ada sedikit bau sampah yang menyengat. "Sudah benar pesanannya, Mas?" Lagi-lagi laki itu tak menjawab. Ia hanya sekedar mengangguk. Tak mau ambil pusing, segera kulangkahkan kaki. Namun, belum juga 1 meter aku melangkah. "Mbak, boleh minta tolong?" Aku berbalik. Prinsipku, kenyamanan pengunjung yang utama. "Iya, Mas." Tak ada jawaban. Laki-laki itu masih menunduk. "Mas?" tanyaku memastikan. Perlahan, kepala laki-laki itu bergerak. Pelan, sangat pelan. Hingga dengan cepat, ia mendongak ke arahku. Spontan, aku memekik ketakutan. Tepat di depanku, sosok laki-laki yang kulihat semalam muncul. Mengerikan, wajahnya penuh luka lebam. Dari hidung dan bibirnya keluar darah segar. Dan yang paling mengerikan, satu matanya tertancap pisau, sedang satunya lagi menghilang. "Bawakan bola mataku," ucapnya datar. Aku menjerit, meminta tolong, namun tak seorang pun menghiraukan. Bahkan tampaknya mereka tak peduli dengan kejadian itu. Aku berlari menuju dapur, mencoba meminta pertolongan Mbak Titin. "Mbak, tolong itu, ucapku. Mbak Titin diam. Dia masih sibuk menggoreng sesuatu di atas wajan. "Mbak!" jeritku ketakutan, mencoba membalikan tubuh Mbak Titin. Namun, bukan Mbak Titin. Justru sosok itu adalah wanita yang kutemui semalam. Wanita yang memintaku untuk pergi dari gang seram itu. Dengan nafas menderu, aku mundur perlahan. Sosok wanita itu benar-benar terlihat mengerikan. Wajahnya pucat, sorot matanya datar. Belum lagi bau khas melati yang mengeruak hebat. "Kowe wes ngerti, rampung ke opo mati?" ucapnya sambil menunjuk ke arahku yang katanya, "Kamu sudah melihat, selesaikan apa mati?" Sedang aku yang panik langsung menoleh ke belakang, berusaha lari. Namun yang terjadi ternyata sosok laki-laki tanpa mata itu sudah di belakangku. Wajahnya begitu dekat sekali, sampai aku bisa melihat rongga matanya yang kosong. Aku tersentak, panik melihat sekitaran. Beberapa saat aku menyadari, barusan hanya mimpi belaka. Aku tengok jam, sudah menunjukkan subuh hampir tiba. Lalu kucoba untuk tidur kembali. Namun bayang-bayang mimpi serta kejadian tadi benar-benar menghantuiku. Paginya aku bangun dan langsung menuju kamar mandi. Aku tak mau Mas Karyo melihat wajahku yang tak karuan. Dan saat aku masuk ke sana, sedikit aku mengeluh, lupa jika masih ada pakaian kotor segunung yang belum dicuci. Dengan berat hati, aku pilih pakaian itu. Namun saat sudah hampir selesai, aku termenung. Ada kaos putih di bagian bawah. Aku tidak ingat memiliki kaos warna putih. Segera aku bentangkan, mengamati milik siapa. Lalu kesadaran muncul. Pasti ini milik Karyo. Hingga saat aku hendak membaliknya, mataku menangkap sesuatu. Ada noda di bagian bawah kaos. Ku amati, warnanya sedikit kecoklatan yang khas. Aku raba dan cium. Darah, ucapku. Kenapa ada darah di baju Mas Karyo? Sekelebat pikiran buruk muncul. Gambaran bahwa Karyo memiliki hubungan dari semua ini. Kalau benar Karyo terlibat, pantas saja si pembunuh itu langsung tahu di mana rumahku. Padahal, untuk mencongkel bola mata, menyiapkan tulisan dan kotak kecil, pasti membutuhkan waktu. Laras, ada tamu, ucap Mas Karyo membuyarkan lamunanku. Siapa Mas? Tetanggamu, ucap Karyo.
Segera aku keluar kamar mandi. Penasaran kenapa ada yang bertamu sepagi ini. Setelah sampai di ruang depan, aku mengenali pria itu. Pria itu adalah Pak Sugeng, tetangga aneh yang tak bisa berbaur karena sikapnya yang arogan. Iya Pak. Langsung saja Mbak Laras. Saya semalam lihat ada laki-laki masuk ke rumah ini. Benar? Tanya Pak Sugeng lugas. Benar Pak, kenapa ya? Ada aturan di wilayah ini. Jika ada tamu yang menginap, lapor. Terutama laki-laki. Ucapnya datar dan tajam. Maaf Pak, semalam Simbah pergi ke rumah saudara. Mas Karyo hanya menemani saya. Alah, apapun alasanmu, tidak bisa dibenarkan. Jangan melangkah terlalu jauh. Jangan sampai menyesal. Tidak semua orang bisa dipercaya. Bisa jadi orang terdekatmu yang membawa celaka. Ucap Pak Sugeng langsung pergi. Aku termenung, memahami apa yang diucapkan oleh laki-laki itu. Seolah dia tahu sesuatu. Apalagi matanya yang menyelidik. Siapa Ras? Tanya Mas Karyo di belakangku, membawa secangkir kopi. Itu tetangga, suruh lapor kalau ada tamu. Jawabku singkat. Karyo mangguk-mangguk. Nanti ruang tamu dibersihkan. Ada bau bangkai di sana. Ucap Karyo melewatiku. Sedari pagi ini, kulihat Mas Karyo seperti mondar-mandir tidak jelas. Aku tahu ia sedang mencari sumber bau busuk ini. Sejenak, aku berpikir untuk memindahkan. Namun, di sisi lain, juga takut kalau ada yang melihat. Sial, apa yang harus kulakukan? Kenapa malah jadi serumit ini? Kamu ngapain sih Mas? Dari tadi mondar-mandir. Mending pulang sana, bikin pusing. Ucapku. Bau bangkai Ras, kamu ndak cium? Ini busuk banget loh. Bangkai tikus apa kucing ya? Aku pura-pura mengendus udara sekitar. Mulut sama hidungmu gancet kali Mas. Gancet? Gak bisa lepas? Tanya Karyo tak jelas. Aku hanya mengangkat bahu. Tapi setiap gerak-gerik laki-laki itu ku perhatikan. Dari sini baunya, ucap Karyo. Jantungku berdesir. Mati. Kalau Karyo membuka lemari itu, bisa tamat sudah riwayatku. Mas, jeritku saat tangan Karyo sudah ada di handle. Kenapa? Tanya Karyo panik. Tolong belikan pembalut, aku dapat. Ucapku pura-pura panik. Hah? Pembalut? Emang di rumah ndak ada? Tanya Karyo cemas. Aku menggeleng. Tujuanku memang ingin membuat Karyo pergi agar aku bisa memindahkan kotak berisi bola mata itu. Aduh, cepet ya Mas, ucapku, langsung lari ke kamar mandi. Sejenak ku perhatikan dari balik tirai dapur. Tampak laki-laki itu masih berdiri termenung. Mas, cepat, teriakku sambil menutup pintu kamar mandi. Dari dalam kamar mandi, aku mendengar suara pintu ditutup. Segera aku keluar. Waktuku tak banyak, harus segera memindahkan kotak itu. Hingga saat aku menyibak tirai, jantungku berdegup kencang. Jelas, begitu jelas, aku melihat satu sosok tak asing berdiri menghadap ke arah almari. Astagfirullah, ujarku pelan. Sosok itu bergeming, seolah tahu aku sedang melihatnya. Jangan nengok, jangan nengok, batinku. Selesaikan. Terdengar suara tepat di telingaku. Aku terlonjak, langsung menatap ke arah almari. Namun sosok itu sudah hilang, entah kemana. Segera aku berlari. Waktu tak banyak. Bisa saja Mas Karyo datang sewaktu-waktu. Kubuka almari. Sial, perutku terasa begitu mual. Bau busuk ini begitu menyengat. Segera kurai kotak itu. Dek. Aku menoleh cepat. Siapakah gerangan? Sial, semoga itu bukan Karyo atau Pak Sugeng. Siapa? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya ketukan pelan sebanyak 5 kali. Hatiku mencelos. Pastilah itu si pembunuh. Tanpa ragu, aku langsung berlari, membuka pintu. Namun, tak ada seorang pun. Semua tampak normal, terkecuali satu tulisan di atas kertas.
yang tergeletak di lantai dingin. Simpan titipanku atau mati. Dengan tangan gemetar, kubuka lipatan kertas lainnya. Kali ini aku benar-benar ketakutan. Sebuah gambar seseorang perempuan mengambil satu buah kotak kecil pada malam hari di depan rumahnya. Aku mundur, menutup pintu pelan-pelan, hanya karena berada di tempat salah. Dan di waktu yang salah aku justru terjerumus pada kasus pembunuhan yang tak diketahui. Otakku terasa begitu penuh. Bingung, ingin melaporkan semua ini atau menuruti semua permintaan si pembunuh itu. Belum lagi teror dari arwah wanita dan korban dari pemilik mata itu. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Frustasi. Tanpa sadar, kakiku melangkah menuju kamar tidur. Lupa dengan tujuanku tadi untuk membuang kotak berbau busuk itu. Beberapa waktu aku termenung hingga terdengar suara pintu terbuka dan langkah kaki tergopoh. "Ras, Laras!" seru Mas Karyo. "Kenapa, Mas?" tanyaku saat sudah menyembunyikan bungkusan itu di bawah kolong tempat tidur. "Ada mayat di dekat warung makan. Ngeri, matanya hilang satu, yang satunya ditusuk pisau. Ih, serem." Aku tidak bereaksi. Tatapanku nanar. Jelas ada mayat di sana. Aku bahkan melihat si pembunuh. "Hei Ras, Laras." Iya Mas, mayat apa? Kok serem?" jawabku. "Kamu sakit Ras, mukamu loh pucat. Apa kena head?" cerocos Mas Karyo. Aku mengangguk lesu, tak bisa menjawab lebih. Sekarang aku tinggal menunggu, dibunuh atau ditangkap polisi. "Kamu mending pulang dulu Mas, aku mau istirahat, kepalaku rasanya pusing," pintaku. Ras, di luar sana ada pembunuh gila, mending aku di sini jagain kamu," jawab Karyo. Aku tak menyangkal. Di satu sisi, ucapannya benar. Namun di sisi lain, ada hal yang membuatku tak nyaman dengan Karyo. Segera aku masuk ke dalam kamar, duduk menatap luar jendela, meski bau anyir dan busuk mulai menyeruak. Namun, pikiranku terus saja melesat jauh ke depan. Aku mencoba untuk mengingat semua alur kejadian ini. Dari ingatan wajah si korban di warung makan, ajakan Karyo, jalanan gelap, sosok wanita, dan kejadian saat pembunuhan itu terjadi. Hingga pikiranku sampai pada memori terakhir, sebuah tulisan dan foto diriku semalam. Dek, aku menggeleng pelan. Bagaimana bisa pembunuh itu tahu alamat rumahku? Aku ingat dengan jelas kalau satu mata si korban masih utuh, yang berarti sewaktu aku berdiri dari gang itu, ada kemungkinan si pembunuh tahu kalau malam itu aku ada di sana. Lalu dia mengambil mata si korban, membungkusnya, dan mengirimnya ke sini. Dengan tempo waktu singkat, aku semakin panik menyadari sesuatu. Ini bukan hanya peringatan. Bola mata itu sebagai simbol. Mataku membulat. Semua bulu roma di tubuhku meremang. Ini bukan kebetulan, tetapi ada kesengajaan. Si pelaku sudah merencanakan semua ini. Briak! Tanpa sadar, aku memukul meja sekuat tenaga. Emosiku naik. Kalau benar semua ini sudah direncanakan. Ras, kamu kenapa? Tanya Karyo. Enggak apa-apa, jawabku singkat. Aku masain ayam kesukaanmu yo. Gak apa-apa kan, aku sembelih 1 ekor? Tanya Karyo. Terserah, ucapku. Kembali aku fokus pada permasalahan. Kalau dugaanku benar, berarti si pembunuh itu adalah orang terdekatku. Karyo, ucapku lirih. Sejenak aku melihat ke arah pintu. Masih terdengar suara laki-laki itu sedang bersiul. Iya, semua cocok. Siapa lagi kalau bukan Karyo? Ucapku lirih. Sekelebat ingatanku muncul. Sebuah kaos putih dengan noda darah. Panik, aku beranjak. Kalau memang Karyo pembunuhnya, matilah sudah. Keselamatanku benar-benar dalam bahaya.
Aku harus cepat-cepat pergi dan melaporkan semua ini ke polisi. Namun, bagaimana kalau malah mereka yang menuduhku? Sial, umpatku bingung. Aku tarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebaik mungkin. Kupejamkan mata, mempertimbangkan semuanya. Kalau benar Karyo pelakunya, ia benar-benar cerdik, membuat kesan ingin menjemputku, lalu mengirimkan bola mata agar aku menyimpannya sebagai bukti jika akulah pembunuhnya. Sial, aku benar-benar terjebak pada permainan busuk ini. Lalu, ku tengok bola mata di bawah ranjang. Langkah pertama, aku harus mengambil kaos Karyo di kamar mandi. Aku yakin itu bisa dijadikan bukti. Lalu aku harus mengembalikan bola mata ini ke dekat TKP. Setidaknya itu akan mengaburkan semuanya. Ras, aku mau ke warung, cari bumbu sama rokok. Mau nitip apa? Tanya Karyo dari luar kamar. Wedang ronde ya mas, perutku tidak nyaman, ucapku sambil membuka pintu kamar. Ya udah, pintu dikunci, jangan keluar sebelum aku pulang, kata Karyo melenggang pergi. Segera setelah kepergian Karyo, aku langsung berlari ke kamar mandi. Ku aduk semua cucian, namun aku tak menemukan kaos itu. Bahkan semua pakaian kotor sampai ku hamburkan ke lantai. Panik, aku keluar kamar mandi, mencoba melihat ke halaman belakang. Tepat di sana, di jemuran baju, kaos Karyo menggantung lemah tertiup angin. Sial, ucapku langsung memeriksa pakaian itu. Aku benar-benar bingung. Noda darah bertambah banyak, menutupi noda yang sudah kekuningan. Sial, apa yang harus kulakukan? Umpatku. Beriak. Spontan kepalaku menoleh. Ada sekelebat bayangan berlari menjauh dari kamarku. Aku langsung berlari, mengejar sosok misterius itu. Namun saat aku sudah sampai di depan rumah, orang itu sudah hilang entah kemana. Buru-buru aku kembali ke kamar. Kali ini tidak ada ketukan, namun pria itu masih memberikan sepucuk surat misterius. Simpan souvenirku, melangkah lebih jauh, kupastikan kalian mati. Gemetar, kubuka lipatan selanjutnya. Kali ini bukan hanya fotoku semata, namun foto Mas Karyo sedang menyembelih ayam di halaman belakang. Sial, apa yang harus kulakukan? Siapa sebenarnya si pembunuh? Kalaupun Karyo, kenapa ada fotonya di sini? Ku ambil bungkusan berisi bola mata yang baunya kian menyengat. Aku ingin segera membuangnya. Tapi, kalau tengah hari, pasti di tempat itu masih banyak orang. Kulihat kembali fotoku semalam. Ku perhatikan, lalu melangkah keluar rumah. Kalau benar berarti ia memfotoku tak jauh dari lokasiku berdiri. Ku amati sekitar luar rumah. Ku posisikan foto itu, sudut yang pas, dan semua mengarah ke kebun kosong dekat rumah Pak Sugeng. Dan saat aku melihat ke rumah itu, jantungku kembali berdesir. Sekelebat aku melihat kain gorden yang ditutup. Tanpa ragu, aku melangkah ke sana. Kali ini, pikiranku terbagi. Bisa jadi si pembunuh bukan Mas Karyo, tapi ada orang lain terdekatku. Permisi, assalamualaikum, Pak Sugeng, panggilku. Pring. Pintu terbuka, menampilkan sosok tua dengan pandangan masam. Kenapa? Ucapnya tanpa menjawab salamku. Maaf Pak, tadi saya dapat surat, tapi sepertinya salah alamat. Apa Bapak lihat siapa yang kirim? Tanyaku. Tidak tahu, jawabnya ketus, berusaha untuk menutup pintu. Pak, panggilku mencoba mencegah. Kalau benar dugaanku, mungkin saja Pak Sugeng melihat orang yang mengirim ini semua. Apalagi, oh ya, aku tadi sudah dapat komplain. Laki-laki temanmu itu sebaiknya disuruh pulang. Tidak baik dia ada di rumahmu sekarang ini. Bukan Murim, demi keselamatan kalian. Ucapnya langsung menutup pintu.
Aku termenung. Kalimatnya barusan seperti pesan tersirat untukku. Tuhan, aku benar-benar bingung sekarang. Kalau aku meminta Mas Karyo pergi, bisa jadi si pembunuh masuk rumah dengan mudahnya. Tapi bagaimana kalau Karyo memang pembunuhnya? Sama saja aku mengunci diri di kandang singa. Kugelengkan kepala. Untuk saat ini, lebih baik aku fokus membuang bola mata itu. Semakin sedikit bukti yang mengarah kepadaku, semakin aku bisa lepas dari semua ini. Dan misalnya Karyo adalah si pembunuh, mulai sekarang aku harus menyimpan senjata untuk mempertahankan diri. Ya, itu yang terbaik. Malam ini aku akan kembali ke tempat semua dimulai. Seharian aku berada di kamar, menguatkan mental dan juga menyusun rencana. Bahkan saat Mas Karyo menawariku makan, aku hanya sebentar keluar. Perutku begitu mual, terlebih bau busuk dari bola mata itu. Mas, nanti kamu tidur di kamar nenek aja. Aku tadi dapat teguran dari warga. Setidaknya kalau di kamar tidak ada yang lihat, pintaku. Tidak di kamarmu aja, Ras. Tanya Mas Karyo penuh harap. Kalau mau mati dengan kondisi mengenaskan seperti pria tadi, ya silakan, ucapku sambil membuka pintu. Karyo tampak bergidik ngeri, lalu sesaat dia diam. Ras, kayaknya bau bangke itu dari arah kamarmu. Tadi aku udah periksa semua tempat, tapi nggak ketemu tikusnya, jawab Karyo berusaha untuk melihat ke dalam kamar. Hidungmu kali, Mas. Aku aja nggak nyium apa-apa, jawabku santai, mencoba mendorong Karyo agar menjauh. Iya kah? Tapi ini bau banget loh, Ras, jawab Karyo mengendus. Mas, aku lihat kaos putihmu penuh darah di belakang rumah. Habis bunuh orang? Tanyaku. Karyo menggelengkan kepala. Oh, bunuh orang mbahmu. Darah ayam itu. Tadi pas nyembelih malah muncrat darahnya. Padahal kaos baru itu baru aku cuci juga. Sama kamu itu kalau ke kamar mandi habis bongkar cucian ya diberesin toras. Jorok kamu itu loh, jawab Karyo. Aku tersenyum simpul. Meski begitu, ku perhatikan gelagat Karyo benar-benar santai. Tak ada indikasi ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ras. Iya, lupa tadi. Keburu sakit perutnya, jawabku. Setelah itu kuputuskan untuk masuk ke dalam kamar, menunggu tengah malam untuk mengembalikan yang seharusnya tidak ada di rumah ini. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sengaja jam 9 tadi aku pura-pura mengunci pintu, agar nanti saat keluar aku tak perlu membuka dan menimbulkan suara. Mas Karyo juga sepertinya sudah tidur. Suara dengkurannya terdengar lembut, namun begitu jelas. Dengan langkah pelan, aku membawa kantong kain berisi bungkusan bola mata. Saat aku membuka pintu, udara begitu dingin. Jalanan sepi, bahkan rasanya serangga malam pun ikut terdiam. Entah karena hujan baru saja turun, atau memang suasana malam ini begitu mencekam. Ku perhatikan sekitaran, memakai jumper hitam dan menutup kepala. Aku tidak ingin seorang pun tahu. Setelah dirasa aman, buru-buru aku berjalan keluar kamar. Namun ada sesuatu yang mengganjal nuraniku saat menengok ke arah rumah. Kalau dalam kondisi normal, pasti aku sudah menjerit ketakutan. Tepat di teras rumah, aku melihat sosok perempuan itu lagi. Apa dia memiliki kaitan dari semua ini? Atau apa? Kenapa dia juga memintaku untuk pergi malam itu? Tapi aku tak punya waktu untuk berpikir. Biarkanlah dedemit itu kuurus nanti. Yang terpenting, saat ini aku harus segera sampai ke gang itu. Sesampainya di sana, aku tak langsung melangkah ke tengah gang. Sebentar mengamati. Malam ini jauh lebih mengerikan. Beberapa lampu bahkan mati. Belum lagi garis polisi di sekitar mayat itu ditemukan. Segera aku berlari kecil. Waktuku tak banyak. Aku hanya perlu membuang mata ini dan kembali ke rumah. Soal si pembunuh,
Esok hari aku bakal pergi ke kantor polisi untuk menceritakan kecurigaanku, kesaksianku dalam gelap. Dengan nafas terengah, aku hampir sampai ke tempat mayat itu tergeletak malam lalu. Begitu menyeramkan, bahkan bau busuk masih tercium menyengat. Segera ku ambil kotak berwarna coklat di dalam tas kain. Namun, sebelum aku membukanya, tiba-tiba saja ku rasakan sentakan kecil. Hawa di sekitarku berubah lebih mencekam. Angin dingin berhembus, entah datang dari mana. Sosok perempuan itu sudah muncul dengan tangan terangkat mengacung ke arahku. Tapi kali ini, ia tak menampilkan wajah manusia normal, melainkan dengan kondisi penuh darah dan kepala hampir putus. Sudah aku bilang, simpan souvenirku. Aku menoleh cepat, berbarengan dengan pukulan keras tepat mengenai kepalaku. Tubuhku limbung, terjatuh di genangan air berlumpur. Sekilas aku melihat sosok laki-laki menggunakan jas hujan. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku mengerjap. Kepalaku terasa begitu pusing. Belum lagi rasanya aku tergeletak dalam ruang gelap. Dalam rasa panik, semua ingatan muncul dengan cepat, seolah berputar bagai gangsing di kepalaku. Ingin aku beranjak, teriak meminta tolong, namun tubuhku seolah membatu. Mulutku tak bisa mengucapkan apapun selain erangan. Aku kembali meronta hebat, mencoba melepaskan ikatan di tubuh dan sumpalan kain di mulut. Tetapi percuma, ikatan ini terlalu kuat. Lalu kuperhatikan sekitar. Aku tak mengenali tempat ini. Tap, seketika lampu menyala. Cahaya dari bohlam lampu menusuk langsung ke retinaku, membuat kunang-kunang bertebaran tepat di depan wajah. Sejenak aku memejamkan mata, mencoba membiasakan keadaan. Lalu kubuka mata pelan dan melihat sekitaran. Beruntung mulutku tersumpal. Kalau tidak, pasti aku sudah menjerit ketakutan. Tepat di sampingku, satu tubuh terduduk diam, tak bergerak, dan satu sosok lain berdiri di sebelahnya. Namun bukan itu yang membuatku takut. Wajah mereka sama. Bedanya, yang terduduk begitu pucat dengan mata tertutup, sedang satunya memandangku tanpa emosi apapun. Jangan melawan. Aku tersentak. Suara perempuan itu kembali menggema di kepalaku. Setelahnya sosok yang berdiri lenyap tak berbekas. Kini aku paham, dia adalah arwah dari jasad yang ada di sebelahku ini. Namun siapakah dia? Sudah kubilang, harusnya kau bunuh saja wanita itu, tolol. Aku langsung memejamkan mata saat mendengar suara pintu yang terbuka. Aku tak boleh gegabah. Salah perhitungan, matilah aku. Lumayan untuk dicicipi. Dari dulu aku sudah pengen menikmatinya. Jantungku berdebar begitu kencang. Sial, sial, sial. Aku pikir salah satu dari mereka pelakunya. Tapi nyatanya, justru keduanya saling bekerja sama. Karyo goblok. Kalau dia sampai selamat dan lapor polisi, habis sudah rencana kita. Bentak Pak Sugeng. Tidak bakal. Setelah aku menikmati tubuhnya, baru nanti kukirim ke surga. Hehehe, kata Karyo. Aku mengintip sedikit, hanya sedikit. Terlihat Karyo dan Pak Sugeng berdiri tak jauh dari pintu. Wes, terserah kamu. Setelah itu bereskan, ucap Pak Sugeng dan langsung melangkah pergi. Aku mencoba tenang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa motif mereka melakukan ini semua? Sebelum semua itu terjawab, terdengar langkah kaki mendekat. Aku tahu Karyo sedang berjalan ke arahku. Jantungku berdetak cepat sekali, menunggu Karyo melakukan sesuatu. Namun sepertinya ia hanya diam di depanku untuk waktu yang cukup lama. Penasaran, aku mencoba untuk mengintip. Duar! Aku tersentak, tak menyangka wajah Karyo begitu dekat denganku. Sudah bangun sayang? Tanya Karyo terkekeh. Aku menggeleng, menggeram, mencoba untuk melepaskan ikatan dan sumpalan kain di mulut. Shh, jangan nakal.
Nanti setelah kita bersenang-senang, kukirim kamu ke tempat ayah ibumu, kata Karyo lembut sambil mengurai ikatan di tubuhku, menyisakan di tangan dan kaki. Aku menggeleng panik, mencoba menghindari tangan Karyo yang sedang menyentuh pipiku, lalu menarik kain di mulutku dengan kasar. Brengsek, umpatku. Sama calon suami gak boleh kasar, kata Karyo. Brengsek, lepas. Ucapku saat Karyo kembali menyumpalkan kain ke mulutku. Shh, biar aku cerita dulu. Kamu tidak penasaran kenapa ada boneka cantik di sini? Tanya Karyo sambil menarik jasad wanita itu. Aku menggeram. Orang-orang ini sinting, psikopat, gila. Sebetulnya kamu tidak perlu terlibat, Ras. Tapi sayangnya, justru malah kamu yang melihat kejadian di gang itu, kata Karyo sambil melepas kembali sumpalan di mulutku. Brengsek, lepas, tolong. Plak. Karyo refleks menamparku dengan keras, membuat darah mengalir dari bibirku yang sobek. Aku menatap Karyo langsung ke matanya, ingin menunjukkan kalau aku sedikit pun tidak takut, meski hati ini rasanya tak karuan ketakutan. Namun saat aku mendongak, sosok perempuan itu muncul lagi. Ia hanya menatapku datar, seperti memperingatkanku. Kugelengkan kepala, mencoba untuk lebih tenang. Instingku mengatakan kalau aku harus menuruti wanita itu. Nah, bagus. Sebagai bonus, aku bakal menceritakan semuanya, ucap Karyo. Aku tak menjawab, hanya menatap Karyo dan memikirkan semua cara yang memungkinkan untuk kabur dari tempat ini. Kamu lihat wanita itu? Aku mengangguk pelan, tak berani membantah lagi. Karyo tersenyum. Dia itu wanita yang bakal menuntunku memperoleh kesaktian. Beruntung aku ketemu Pak Sugeng, karena beliaulah aku bisa seperti ini. Kesaktian? Tumbal maksudnya? Tanyaku, mengulur waktu. Tepat saat Karyo berbicara tadi, suara perempuan tadi muncul lagi di kepalaku. Ia memintaku untuk terus menggerakkan tangan. Aku paham apa maksudnya. Ikatan tali ini bakal mengendur kalau aku terus menggerakkan tangan, sehingga terjadi gesekan di antara ikatan itu. Pintar, aku bukan cuma jadi sakti, tapi bakal punya banyak uang. Kata Karyo tertawa garing. Ini Pak Sugeng yang minta? Tanyaku saat itu. Juga terpintas satu ide, pemahaman yang mungkin saja bisa membuatku lepas dari semua ini. Iya, beliau yang menuntunku, jawab Karyo. Sejak kapan kalian kenal? Dan di mana kamu menemukan wanita ini? Setauku, syarat tumbal itu harus macam-macam, tanyaku. Goblok. Ya pasti saat aku ke rumahmu toh. Kalau wanita ini Pak Sugeng yang mencarikan. Aku tak peduli. Yang penting aku sebentar lagi jadi sakti dan kaya raya, ucap Karyo girang. Ceritakan soal orang yang kamu bunuh, laki-laki itu, pintaku, terus berusaha menggerakkan tangan, berharap pula Pak Sugeng tak datang ke tempat ini. Bani, dia seharusnya tak perlu mati. Kalau saja dia tak mengancam bakal lapor polisi, mungkin dia masih hidup. Dasar wong goblok. Sudah ku kasih uang, malah mau berkhianat, geram Karyo. Dia temanmu? Tanyaku sedikit panik. Rasanya pergelangan tanganku mulai terluka. Teman? Bukan teman lagi, tapi saudara. Awalnya dia mau membantuku untuk mencari sesembahan, tapi saat di tengah ritual malah bilang tak mau ikut campur, kata Karyo. Karena? Tanyaku. Ya karena takut mungkin. Atau karena dia melihatku menyetubuhi mayat ini. Entahlah. Atau mungkin dia goblok, umpat Karyo. Aku melirik ke arah mayat. Jasad itu tampaknya masih segar. Logikanya, kalau sosok arwah perempuan itu muncul malam kemarin, harusnya sudah terjadi pembusukan. Kenapa? Bingung kenapa mayat ini masih utuh? Tanya Karyo seolah paham isi kepalaku. Aku mengangguk,
mencoba kembali mengulur waktu. Meski aku merasa familiar dengan wanita ini. Tapi di mana? Apa aku pernah bertemu? Ras, kayaknya kita mending senang-senang dulu lah. Gimana menurutmu? Tanya Karyo. Aku menggeleng. Tak sudi aku melakukan permintaannya. Tidak mau ya? Atau kamu mau kukirim ke surga? Tanya Karyo. Tangannya menarik sebuah pisau lipat dan menempelkan ujung runcingnya ke leherku. Aku bertambah panik. Apa yang harus kulakukan? Hingga saat Karyo berdiri, wajah mayat perempuan itu tambah jauh lebih jelas. Ingatanku mundur begitu cepat. Mas, kamu babunya Pak Sugeng? Tanyaku spontan. Karyo berhenti, menatap nyalang kepadaku. Opo babu? Najis. Siapa yang kamu bilang babu? Lah nyatanya dia menyuruhmu membunuh wanita ini kan? Bukannya dia itu rentenir dari desa sebelah? Tanyaku. Aku ingat sekarang. Wanita itu memang beberapa kali ke rumah Pak Sugeng. Beberapa kali pula tampak perempuan ini memaki Pak Sugeng untuk membayarkan hutangnya. Bodoh kamu Karyo. Selama ini kamu yang dimanfaatkan. Siapa maksudmu? Tanya Karyo mengernyit. Ya kamu itu memang tolol. Tidak sadar kalau Sugeng hanya memanfaatkanmu. Hah? Kalaupun kalian di penjara, mentok yang dihukum mati cuma kamu. Ucapku menyeringai. Tanpa Karyo berpikir. Ia menatap si Jezet dan aku bergantian, seolah menimbang sesuatu. Turuti keinginannya. Aku tersentak. Suara itu muncul lagi, seolah wanita itu berbicara tepat di telingaku. Sekarang terserah kamulah mas. Aku sudah pasrah. Mau kamu apa? Aku turuti, ucapku. Karyo menoleh. Bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Ya gitu dong. Jadi semua lebih mudah. Kita lakukan dengan tanganmu tetap terikat di belakang. Karyo menaruh pisau di bibirnya, sedang ia menunduk mencoba melepaskan ikatan kakiku. Buk! Sekuat tenaga ku tendang rahang Karyo dengan keras. Ia mengerang, tubuhnya limbung. Pisau di mulutnya terlepas jatuh ke lantai. Aku langsung berusaha untuk bangkit. Ikatan di tanganku memang belum terurai, tapi setidaknya aku bisa berlari. Buk! Ah! Jeritku. Saat aku mencoba melangkah, ada tangan yang menjegal kakiku. Karyo sekuat tenaga menahanku dengan posisi berbaring. Bangsat! Umpat Karyo. Aku mencoba menendang sekuat tenaga, menghalau laki-laki gila yang berusaha membunuhku ini. Lalu aku berusaha untuk bangkit. Merasa ada yang aneh. Ikatan di tanganku benar-benar mengendur. Entah ini keajaiban atau apapun namanya, aku tak tahu. Namun saat hendak berdiri, Karyo dengan sigap kembali menarik kakiku sampai kepalaku terantuk meja, membuat meja itu bergerak miring, menjatuhkan gelas di atasnya. Piar! Serpihan kaca pecah berhamburan di sekitarku. Meski rasanya kepala ini begitu sakit, namun aku tetap berusaha untuk bangkit. Hingga aku melihat ada satu kaca seukuran 10 cm tak jauh dari tanganku. Langsung saja, tanpa pikir panjang, aku mengambil benda itu. Cerat! Sekuat tenaga aku menusukkan ujung runcing kaca itu tepat di tangan Karyo. Ah! Erang Karyo kesakitan. Aku langsung bangkit dengan nafas terengah. Aku membuat ancang-ancang. Tak tahukah Karyo, kalau selama ini aku selalu mengangkat panci besar berisi sup. Jangan pernah meremehkan tenagaku. Sekuat tenaga aku menendang kepala Karyo. Buak! Seketika Karyo pingsan dengan darah masih mengalir dari tangan dan bibirnya. Mungkin saja beberapa gigi juga lepas akibat tendangan mautku ini. Aku menendang beberapa kali tubuh laki-laki itu. Ia tak bergerak. Yakin kalau manusia itu sudah pingsan. Segera setelah itu aku memeriksa kantung celananya, berharap Karyo membawa ponselnya. Kar, sudah selesai? Kenapa berisik sekali? Aku terlonjak. Itu suara Sugeng. Cepat-cepat aku mengambil ponsel Karyo, mencabut pecahan kaca di tangannya, dan berlari ke arah pintu serta mematikan saklar lampu. Aku diam menunggu dengan nafas menderu.
Di sisi lain, aku juga segera mengirimkan pesan kepada Mbak Titin, berharap dia segera melaporkan ke polisi. "Kar," panggil Sugeng sekali lagi. Belum sempat pesan itu terkirim, pintu ruangan sudah terbuka. Aku segera mengantongi ponsel itu. Semoga tak salah memencet tombol. "Kar, kok malah gelap-gelapan?" tanya Sugeng. Aku mundur, yakin kalau tangan pria itu bakal mencari saklar lampu. Benar saja. Setelah itu aku melihat sesuatu bergerak dalam gelap. Sebuah tangan yang terangkat. Aku menunggu momen hingga dengan cepat aku mengayunkan tanganku ke arah dinding. Tap. Lampu hidup. Kami terlonjak satu sama lain. Sugeng dengan tangan masih disaklar, sedang tanganku memegangi pecahan kaca tak jauh dari tangannya. "Asu!" umpat Sugeng mundur, sedang aku juga terlonjak mundur beberapa langkah. Sial, kenapa harus meleset? Padahal kalau kena aku sudah pasti bisa kabur dari tempat ini. Memang seharusnya kubunuh dari awal. Karya itu goblok kok, kata Sugeng menatapku nyalang. "Coba saja, paling nasibmu tak jauh beda dengan dia," ucapku sambil mengacungkan pecahan kaca bak seperti pedang. Sugeng menyeringai, bukannya takut, justru ia menyingkap bajunya. Membuatku sedikit takjub, bukan karena badannya yang maco, melainkan bekas luka yang cukup banyak. "Harusnya kamu itu bunuh aku duluan. Karya itu cuma pionku." Tak kusangka gadis desa sepertimu bisa bertahan sampai sejauh ini, kata Sugeng. Aku diam tak menjawab. Nyatanya justru iblis sesungguhnya memanglah Sugeng. Ini membuat semua menjadi lebih runyam. "Sudahlah Pak, jangan berbuat lebih lagi," kataku, mencoba bernegosiasi. Meski aku tahu itu hal yang bodoh. Laras, aku tahu meski kamu cuma tukang masak di warung kecil, tapi kecerdasanmu patut diacungi jempol, kata Sugeng. Persetan dengan intelijensiku, mau aku jadi tukang masak, tukang jahit, atau tukang julid, itu urusanku, kataku. Kini aku sudah tak memiliki rasa takut lagi. Kejadian bersama Karyo seolah membuat nyaliku naik berkali-kali lipat. Di depanku hanya orang tua licik, psikopat gila. Sugeng mengangguk-angguk. Begini saja Laras, aku melepaskanmu, tapi diam. Kalau tidak aku pastikan nenekmu, apa istilahnya, ikut terseret ke masalah ini, kata Sugeng menyeringai. Cih, nyalimu itu tak lebih dari onggokan sampah. Bunuh saja aku tak butuh belas kasihanmu, seperti kamu membunuh wanita itu. Ucapku menantang, meski jantung ini rasanya berdebar keras. Wanita? Oh, Nida. Ya, wanita itu memang tukang bikin onar. Aku muak. Ia selalu memakiku, menuduhku sering mencuri, kata Sugeng. Aku diam berpikir, semakin lama aku di sini, semakin nyawaku mendekat ajal. Di mana ini? Tanyaku. Menurutmu? Takkan ada yang tahu. Percuma saja meminta tolong, pun bakal tak ada yang mendengar, jawab Sugeng. Rumah Karyo? Mungkin. Jadi bagaimana? Terima. Belum sempat ucapan Sugeng berhenti, aku langsung bergerak cepat, mencoba menyabet wajah tua itu dengan pecahan kaca. Biar. Pecahan kaca itu terlepas dari tanganku. Refleks Sugeng benar-benar cepat. Aku tak menyangka ia bisa menghindar secepat itu. Memang bebal, ucapnya singkat, perlahan bergerak ke arahku. Aku mundur ketakutan. Kali ini sorot matanya tajam. Aura membunuhnya benar-benar kuat kurasakan. Mandek, jeritku. Tapi Sugeng malah tertawa terbahak. Di mana keberanianmu tadi, Laras? Aku menggeleng. Kali ini aku sudah hilang akal. Tak melihat lagi celah untuk melarikan diri. Plak! Sugeng menamparku dengan keras. Keras sekali. Tubuhku limbung. Rasanya begitu sakit. Belum lagi darah yang mengalir dari bibir. Aduh! Aku menggerang saat Sugeng menjambak rambutku dengan keras.
Wanita itu memang selalu merepotkan. Bukan cuma Nida saja yang bawel, tapi ternyata kamu juga bocah. Itu semua membuatku muak, katanya penuh dengan penekanan. Aku menggeleng, mencoba untuk melepaskan diri. Namun, cengkraman Sugeng luar biasa kuat hingga aku merasakan sesuatu. Perasaan dingin familiar, suara perempuan yang selama ini selalu muncul di kepalaku. Kini Sugeng mencekik leherku. Aku tahu sekali ia membenturkan kepalaku ke dinding. Selesai sudah semuanya. Salam buat Nida, ucapnya suram. Aku hanya punya waktu sepersekian detik. Kaki kananku sudah siap, berharap kali ini tepat mengenai sasaran. Meski sepertinya tak adil, tapi semua demi keselamatanku. Dan buk! Sekuat tenaga ku angkat dengkulku dengan keras, mencoba menghantam kelamin Sugeng dengan sekuat tenaga. Sugeng tak kentel kontole. Spontan, Sugeng menjerit kesakitan. Ia kelimpungan sambil memegangi sesuatu di depan celananya. Aduh! Tak hanya itu saja, aku langsung mundur, menendang kepala dan dada Sugeng berulang kali. Bahkan aku sudah hampir berjalan menuju ke pecahan kaca. Entah apa yang terjadi, hati terasa begitu sakit. Bahkan bisa dibilang aku dendam kesumat. Naluriku untuk menghabisi Sugeng sudah memuncak. Kini aku sudah berada di samping Sugeng yang masih mengerang kesakitan. Tatapanku sayu. Sekilas aku melirik ke jasad Nida. Ku tarik nafas, mengangkat tangan, memposisikan ujung runcing kaca tepat ke arah mata Sugeng. Tanganku sudah hampir bergerak. Ras, berhenti Ras. Aku terlonjak. Tepat di depan pintu, seorang tak ku kenal berdiri, senjatanya teracung tepat ke arahku. Biar. Aku menjatuhkan serpihan kaca. Sadar sepenuhnya apa yang sedang kulakukan, aku menggeleng mundur sejauh mungkin dari Sugeng. Kalau saja polisi tak datang tepat waktu, mungkin saja aku sudah membunuh Sugeng dan Karyo. Hari, minggu, bulan berganti. Kejadian malam itu benar-benar masih terpatri di ingatanku. Bahkan aku masih harus melakukan sesi terapi agar mentalku kembali waras. Beruntung, saat ini aku masih sempat menekan tombol panggilan kepada Mbak Titin. Kalau tidak, mungkin saja mereka tak bakal datang tepat waktu. Setelah malam itu, Sugeng dan Karyo ditangkap polisi. Ternyata kasus pembunuhan ini bukan hanya sekali terjadi. Sugeng yang memiliki traumatis dengan perempuan sudah membunuh beberapa wanita. Sedang Karyo memang baru sekali ini melakukan. Meski semua sudah berlalu begitu lama, serta Sugeng juga dijatuhi hukuman mati, namun aku tak bisa jika harus berhadapan dengan rumah Sugeng yang ada di dekat rumahku. Maka 6 bulan setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk pergi pulang ke rumah orang tuaku. Sosok arwah perempuan itu, sialnya aku masih selalu melihatnya, seolah setelah kejadian itu aku malah terikat dengannya. Selesai. Fakta Sejarah pamit, terima kasih untuk penulisnya Netra Kala, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyelesaikan kisah ini dalam durasi 1 jam lebih 8 menit. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di kisah berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.